Halo teman-teman, kita lagi di kebun Alpocate Farm, yang mana saya akan cerita ya, berbagi cerita tentang tanaman alpukat yang satu ini. Ini hampir memasuki 2 tahun ya. Ini kurang lebih 1,5 tahun dari tanam, karena ini sulaman ya, dan ini juga jenis varietas ya. Ini Mickey yang bulat-bulat ya, dia punya buah. Nah, ini coba kamera agak dekat. Nah, jadi dari karakteristik daun, nah ini ya, ini jenis varietas Mickey. Mickey ini tergolong juga jenis ras West Indian ya. West Indian itu yang mana kita tahu ada di daerah-daerah tropis ya, di Asia pada umumnya ya. Terus yang mau kita cerita ini tanaman kurang lebih memasuki 1,5 tahun, karena kemarin ya teman-teman, kita ini tanam Maret 2023. Pada hari ini ya, ini September ya. September artinya September di 2024 itu 1 tahun. September ke ya, maaf, Maret ke September artinya kurang lebih 6 bulan ya. Ya, kurang lebih 18 bulan dari tanam. Kalau yang lainnya pada 2 tahun ya, rata 2 tahun berapa bulan udah mulai ada yang berbunga apa. Ini tanaman sulaman karena pernah mati sebelumnya, jadi kita gantikan ya, kita gantikan dengan ini Mickey. Ini varietas Mickey. Tentu pada hari ini saya akan berbagi cerita atau cara pruning ya. Ini cara pruning. Kenapa di pruning? Itu kan menjadi pertanyaan. Satu, sini coba kamera ya. Nah ini ya, ini udah ya, tinggal beberapa senti lagi udah di atas tanah daunnya, jadi tidak baik. Kenapa tidak baik kan? Jadi timbul pertanyaan lagi. Karena dengan menyentuh tanah ini, ranting daun otomatis memudahkan jenis serangga atau semut dan lainnya itu untuk naik ya, dan bersarang di dedaunan ya, di dedaunan yang rimbun ini. Jadi ini kita harus mesti potong. Coba ya. Nah ini. Jadi cara potong ya, ya jangan juga persis pas di pangkal ya, pangkal dahan sekunder ini. Kalau bisa disisakanlah ya 1 jari atau 2 jari ya. Ini contoh ya. Jangan persis di sini. Yang saya maksud itu jangan persis di sini, tapi ya kurang lebih lah kita ya, kita kasih jarak. Ini saya praktekkan ya teman-teman. Timbul pertanyaan, kenapa tidak di sini? Kalau kita potong di sini, peluang dia kelembapan tinggi, dia mudah berjamur. Jadi kalau dia terlalu lembab dan kelembapan tinggi, mudah berjamur. Kalau dia dah lembab artinya demikian juga mudah dimasuki ya bakteri atau virus. Seperti itu. Terus untuk pruning itu sebaiknya dilakukan pada cuaca yang cerah ya. Sehingga begitu kita potong, bekas potongan ini tidak tertimpa oleh air hujan. Jadi hindari pruning pada saat hujan ya. Seperti itu ya. Jadi yang kita anggap tidak begitu perlu, daun ranting itu kita potong saja yang tumpang tindih. Ini sebelumnya juga 3 bulan yang lalu udah ada kita pruning. Tapi ya teman-teman, ini masih perlu kita lakukan lagi. Contoh ini ya. Ini juga tidak bagus kalau kita pertahankan. Kalaulah dia nanti sempat berbunga berbuah, tentu buahnya pasti kita pastikan
akan menyentuh tanah. Jadi otomatis kan kita perlu penyangga lagi. Artinya perlu kerjaan lagi. Jadi sebaiknya ini cara saya ya. Saya tidak akan rawat, tidak akan pelihara ranting dedaunan yang akan menyentuh tanah. Jadi akan kita potong. Ini saya peragakan lagi ya. Jadi kita jangan potong di ya pangkal ya dahan sekunder ini. Jadi paling tidaklah kita sisakanlah 1 jempol atau 1 senti atau 2 senti lah, seperti itu ya. Ini contoh ya, akan saya peragakan. Nah ini, ya otomatis sudah plong ya. Tentu banyak manfaat fungsinya. Tadi kalau kita biarkan ini, otomatis di daerah sini kelembapan tinggi, terlindung dalam artian tidak mendapatkan sinar yang cukup, karena setiap tumbuhan itu sangat butuh penyinaran yang full di sini, artinya ya utuh ya satu sisi. Karena kita tahu kalau kurang penyinaran akan terbentuk kelembapan. Kalau lah kelembapan itu tempat masuknya atau pintu masuk virus bakteri. Contoh ya, yang biasa kelembapan itu terjadi adalah di pangkal batang ini. Kalau pangkal batang ini terlalu lembab ya, biasanya mudah dimasuki virus bakteri. Sehingga kita juga harus monitoring. Kalau dia udah ada bercak kemerahan ya, biasanya di sini artinya itu udah ada mulai ada gangguan ya, ada gangguan kutu, tungau atau virus bakteri itu ya. Kita sifatnya mengantisipasi ya, kita carikanlah yang cocok, biasanya ya fungisida atau ya kita campur dengan insektisida untuk membunuh kutu, tungau atau penggerek lainnya ya, penggerek batang ya. Karena ini tidak aman, jadi ya udah, paling kita jaga ini daerah di sekitar sini jangan terlalu tinggi kelembapannya. Ya salah satu tadi, kalau lah ada yang terlalu ya mengganggu penyinaran, ya kita baguskan ya, sehingga ini betul tersinari oleh matahari langsung. Demikian ya teman-teman ya. Jadi yang mana yang kira ya akan menyentuh tanah, jangan takut, kita potong saja ya. Jadi sifatnya pruning itu yang mana kita anggap tumpang tindih, dia punya ranting, tidak masalah, karena nanti kita potong dia akan ada ya, akan ada lagi tunas baru atau muncul percabangan atau muncul vegetatif ya. Kayak contoh ini ya. Ini kalau kita biarkan ini akan membesar. Ini akan membesar, tentu akan menabrak yang sebelah kiri saya ini, akan bersentuhan di sini. Artinya ini tidak bagus, akan menabrak yang ini. Cara saya akan potong di sini. Ya. Jadi ini otomatis ada ruang untuk sirkulasi udara keluar masuk ya. Demikian juga untuk sehingga proses ya respirasi karbon dioksida dengan oksigen sangat mudah ya, karena penyinarannya juga bagus, masuknya juga bagus, karena banyak ruang sehingga dia bisa penuh ya, tidak terhalang, terganggu.
Nah, demikian juga ya jenis-jenis, kalaulah dia terlalu rapat kepadatan, dia punya ranting dahan, tentu akan memudahkan semut dan serangga lainnya untuk membuat sarang ya. Kadang ada sarang semut apa. Nah, itu kalau dia lembab, tapi kalau dia penyinaran penuh, otomatis semut juga tidak akan mau ke daerah yang langsung mendapat penyinaran matahari. Kalau tidak kita potong ranting-ranting ini, juga dia secara seleksi alam akan kering sendirinya, mati. Dalam artian rantingnya ya, yang kering, kempis, otomatis dia akan jatuh gugur sendirinya. Itu udah proses alam itu. Contoh ya seperti ini ya. Nah ini. Dia kalau kita tidak lepaskan dari dahan sekunder ini juga pelan-pelan dia akan kempis, mengering, kecoklatan, gugur sendirinya. Nah, jadi daripada dia menghabiskan asupan nutrisi, asupan unsur hara yang diangkut dari dalam tanah ke atas ya, sebaiknya kita potong sehingga unsur hara itu bisa didistribusikan ke ranting dahan dedaunan yang potensial, yang masih bagus. Apa yang biasa saya katakan itu, jadi ada efisiensi ya, pendistribusiannya ya betul-betul untuk dahan ranting yang untuk membantu proses fotosintesis, sehingga dahan-dahan atau ranting-ranting yang kira tidak potensial ya udah kita buang dengan cara pruning itu tadi. Nah itu teman-teman ya. Oke, untuk yang ini nanti akan kita peragakan lagi ya. Sementara untuk yang ini seperti ini, coba secara total ya. Nah, jadi udah ada semacam udah gampang ya sirkulasi udara ya yang akan masuk ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen ya. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi, akan kita balas ya. Demikian juga subscribe ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpocate Farm. Dan teman-teman juga kalau udah mensubscribe, secara otomatis teman-teman udah berkontribusi ya berkembangnya channel Alpocate Farm. Oke, terima kasih semua teman sahabat yang udah subscribe ya. Tetap semangat. Selamat siang semuanya. Salam dari Alpocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.